Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Santri digital, dimanapun kalian berada, mari bersama kita kembali mengkaji kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin yang menjadi matan kitab Fathul Mu'in. Semoga kita selalu diberi kemudahan, selalu diberi himmah dalam mengkaji kitab-kitab, mengkaji ilmu-ilmu yang ada di pesantren. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Jibril Musannif fil mu'allif fil manahusum khususan mu'allif hadal kitab Syekh Abi Bakar Usman bin Muhammad Syaitu Atimati Al-Bakri wa Nahusul Ahas Imam Al-Allama Zainuddin bin Abdul Aziz bin Jairuddin Al-Malibari Syekhina wa Syekhina ila hadrati Sebatul Haris Bakhudari Seba'udin Rahman Khudari Ahmad Muhammad Khudari Jari Masyari Asyar Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babus sholati. Utawi iki kubab mertelake salat. Awal bab yang akan kita bahas adalah tentang bab sholat. Tentu bagi yang pertama kali membaca kitab Fathul Mu'in atau kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin sangat heran kenapa ini kitab awal-awal langsung bab sholat. Tidak seperti umumnya kalau di Fathul Qorib, di Fathul Wahab, kitab-kitab yang lain tentu kita menemukan bab pertama bab Toharoh. Tapi ini malah bab sholat. Nah, dalam kitab ini memang pembahasannya mulai bab sholat, cuma nanti di dalamnya akan dijelaskan tentang toharoh, tentang wudu, dan lain sebagainya. Dan saya kira ini malah lebih sistematis, lebih enak nanti kita memahaminya. Innama tajibul al-maktubatu ala kulli muslimin mukallafin tahirin. Inama tajibu angin besine wajib apa al-maktubatu salat maktubah ala muslimin ing atase wong muslim. Mukallafin kang mukallaf tahirin kang suci. Di bab ini dijelaskan bahwa yang pertama tentang sholat. Sholat itu menurut bahasa berdoa. Sedangkan menurut syara adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitasri. Menurut syara apa yang kita lakukan berupa ucapan, gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, ini adalah sholat yang benar. Seperti hadis Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nabi ya sholatnya seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan kita nggak perlu sholat jengklat-jengklit, itu pokoknya berdoa cukup karena doa itu juga sholat. Iya, secara bahasa doa itu atau sholat itu berdoa. Cuman yang menjadi kewajiban kita adalah sholat 5 waktu atau yang dinamakan maktubah, yang difardukan, diwajibkan bagi kita pada malam Isra 27 Rajab setelah 10 tahun masa kenabian. 10 tahun 3 bulan. Nah, Nabi Muhammad ini atau syariat yang ada di agama Islam ini adalah mengumpulkan dari sholat-sholat nabi-nabi sebelumnya. Karena sholat subuh itu milik atau diwajibkan
pada Nabi Adam, sholat duhur Nabi Daud, sholat asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yakub, isya Nabi Yunus. Kemudian 5-5-nya ini menjadi wajib semua kepada umat Islam pada malam Isra. Yang sering muncul pertanyaan begini, nah, Nabi setelah menjadi Nabi umur 40 tahun sampai 10 tahun ini ibadah apa tidak? Ibadahnya seperti apa? Awal-awal Nabi itu. Nah, ada yang mengatakan bahwa ya qiyamul lail, tahajud, apa itu menjadi min ghairi tahdidin. Tidak ada batasan tapi ada perintah untuk melakukan sholat malam. Ada perintah lagi untuk melakukan sholat bil ghadati wal asyi, pagi sore. Jadi perintah-perintah melakukan ibadah itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam Syafi'i mempunyai pendapat lain bahwa sholat-sholat itu memang wajib. Kemudian ketika Isra ini dinusah, disalin, diganti dengan kewajiban sholat yang 5 waktu. Kemudian kewajiban melaksanakan sholat yang maktubah ini hanya diperuntukkan bagi orang Islam yang mukallaf, akil balik, dan suci dari haid dan nifas. Keterangannya adalah muslim ini tentu sholat itu tidak wajib bagi orang kafir. Tetapi kafir itu siapa ya? Kafir itu orang yang belum pernah mengucapkan syahadat sejak lahir. Namanya kafir. Kalau kita orang muslim yang langsung otomatis jadi muslim karena orang tua kita muslim. Maka kalau orang tuanya muslim, anaknya keluar, itu ya langsung muslim. Walaupun kita dulu kan dari kecil tidak pernah diajari atau tidak pernah dituntun untuk membaca syahadat. Orang kafir tidak wajib sholat, sedangkan orang murtad ini masih mempunyai kewajiban melakukan sholat. Siapa murtad itu? Orang yang pernah mengucapkan syahadat, pernah masuk Islam, kok terus keluar. Dia itu mempunyai kewajiban, mempunyai khitab atau mendapatkan khitab untuk melakukan walaupun dia sudah tidak beragama Islam. Maksudnya dia nanti kalau kembali lagi masuk Islam, dia harus mengkodok sholat-sholat yang ditinggalkan selama dia murtad. Nah, mukallaf itu siapa? Mukallaf itu adalah orang yang akil, balik. Orang yang akil nanti ada keterangannya di belakang. Balik ini ya berarti dia sudah salah satu tandanya sudah pernah ihtilam, mimpi keluar mani, atau sudah pernah haid bagi perempuan setelah umur 9 tahun, atau memang belum pernah ihtilam, belum pernah keluar darah bagi perempuan, tapi sudah umurnya 15 tahun. Maka dia sudah namanya balik. Nah, oleh karena itu, sholat ini tidak wajib bagi anak yang kecil, anak yang masih belum akil balik. Juga tidak wajib bagi orang gila karena dia tidak mukallaf. Penderita epilepsi, orang mabuk yang disengaja. Sengaja mabuk itu tidak, yang tidak disengaja. Kalau yang sengaja mabuk, dia masih mempunyai kewajiban melakukan sholat. Nah, ini penting. Maksud dari mukallaf di sini adalah selama orang itu masih berakal sehat, tidak gila, tidak mabuk, seseorang tidak bisa diterima alasannya dalam meninggalkan sholat. Jadi orang itu kalau umpamanya sakit-sakit badannya, umpamanya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, itu masih tetap mempunyai kewajiban sholat. Bahkan dia sudah tidak bisa apa-apa, tidak ada tubuh yang bisa bergerak, hanya matanya sudah merem, tapi dia masih sadar, dia masih waras akalnya itu. Dia masih mempunyai kewajiban melakukan sholat. Jadi mohon maaf kalau sholat itu diwajibkan bagi orang yang akalnya sehat, yang waras. Gitu. Kalau yang tidak sehat akalnya dan tidak waras, nah ini memang tidak kewajiban melakukan sholat. Tapi biasanya yang tidak waras, tidak sehat akalnya ini ya penghuni RSC itu saja. Gitu. Berikutnya adalah tohir. Jadi maksud tohir ini adalah suci dari haid dan nifas. Perempuan yang haid nifas
tidak wajib mengqadha sholat, bahkan haram melakukan sholat. Dia haram melakukan dan dia kalau meninggalkan tidak wajib mengqadha. Beda dengan puasa. Kalau puasa ini harus diqadha. Karena apa? Puasa setahun sekali. Kalau sholat kenapa tidak diqadha? Karena sholat ini kan perempuan M-nya ini kan setiap bulan. Nah kalau maunya setiap bulan ada yang 15 hari uzurnya begitu terus. Kalau disuruh ngodok ini bisa terawih setiap hari ini. Ini bisa-bisa mana kegiatannya cuma sholat dan sholat karena sholat ngodok dan sholat tidak ngodok. Maka tidak wajib supaya tidak memberatkan bagi perempuan. Wa yuktalu in ahrajahan waqti jam'in illam yatub yuktalu lan den pateni sapa muslim in ahrajaha lamun ngetokake sapa muslim ing maktubah an waqti jam'in saking wektu jamak illam yatub lamun durung tobat sapa muslim mukallaf ketika dia sengaja tidak melakukan sholat, mengeluarkan sholat maktubah dari waktunya, maksudnya sengaja tidak melakukan sholat sampai waktu yang bisa untuk menjamak sholat, maka ketika orang itu tidak mau bertobat, dia boleh dibunuh. Contohnya umpamanya duhur, dia tidak sholat, sengaja memang tidak melakukan sholat sampai masuk waktu asar. Kita tunggu, kalau nanti sampai masuk waktunya maghrib kok tidak mau sholat dan tidak mau bertobat, maka orang itu dalam bahasa ini boleh dibunuh. Ini dasarnya apa? Kok bisa terus dibunuh begitu? Ini ada hadis sahih Bukhari Muslim yang menyampaikan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah. Jadi Nabi menyampaikan bahwa aku itu diperintah untuk membunuh orang yang tidak mau mengucapkan syahadat, tidak mau mendirikan sholat. Wa yu'tu zakat, tidak mau memberikan zakat. Maka ketika orang itu sudah mau, ya orang itu akan terjaga, akan tidak boleh dibunuh, maksudnya begitu. Jadi ini menjadi perhatian bagi kita bahwa jangan sampai kita meninggalkan sholat. Apalagi kalau ini sampai keliwat. Mamanya zuhur ya dengan asar. Sudah masuk maghrib itu berarti sudah. Kalau menurut ini ketentuannya boleh dibunuhnya itu sudah masuk maghrib. Tidak sholat maghrib sampai isya, sampai subuh, sampai pagi. Kok masih belum maghriban. Nah, ini sudah boleh dibunuh. Wa yubadiru bifaidin wa yubadiru lan agi-agi sapa muslim utawa sapa sahas bifaidin kelawan ngodoni salat kang pot. Wa isanidin sunataken apa tartibuhu ngurut-ngurutaken ing al-faid. Wa taktibu lan sunat dinginaken al-faid ala hadir ing atase salat kang hadir. La yahufu kang ora kuwatir sapa sahas atau sapa muslim fautaha ing pote hadir. Orang yang meninggalkan sholat itu harus cepat-cepat ngodoni kalau memang meninggalkan sholatnya itu bila udrin, tanpa udur. Sengaja enggak sholat, itu harus cepat-cepat ngodoni. Wajib ini hukum. Contohnya umpamanya begini, kita umpamanya ingat ya langsung wudhu terus sholat. Itu kira-kira batasannya fauri itu begitu. Nah kalau ini meninggalkan sholatnya ini karena udzur umpamanya ketiduran. Jadi bangkong, dulunya bangunnya jam 7 umpamanya. Tanpa ngelilir sama sekali di waktu subuh. Ini ngodoknya tetap harus ngodok kalau ngodoknya. Tetapi tidak fauri, tidak harus segera. Maksudnya ada kesempatan mungkin bisa agak tertunda. Karena apa? Karena meninggalkannya itu ada udzur, yaitu tidur. Kemudian wayuk maru mumayyizun. Wayuk maru dan perintah sapa mumayyizun bocah kang wis tamyiz. Biha kelawan sholat. Biha kelawan sholat
Lisab'in krana umur 7 tahun. Lisab'in krana umur 7 tahun. Bayu drabu lan den pukul sapa mumayyiz alaiha krana tinggal salat li asyin indal umur 10 tahun kasomin kaya poso atau kang mampu sapa mumayyiz ing saum. Ini kewajiban bagi orang tua. Dusiban, orang yang mempunyai anak yang masih kecil yang mumayyiz. Nah, kita perlu tahu apa maksudnya mumayyiz itu. Mumayyiz itu adalah anak yang sudah terlihat ada kedewasaan ketika dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa BAB sendiri. Ada yang mengatakan bocah tamyiz itu anak yang ketika dia sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri, itu namanya. Ada lagi yang mengatakan ketika dipanggil dia sudah bisa menjawab, itu namanya. Umumnya kalau di tempat kita anak-anak kecil itu sudah tamyiz, mulai kadang umur 3 tahun, ada mungkin 4 tahun sudah tamyiz. Tapi dia memang menurut ini kewajiban orang tua memerintahkan sholat itu ada di umur 7 tahun. Hitungan Hijriyah genap 7 tahun Komariah. Disuruh sholat. Ini orang tua mempunyai kewajiban memerintah sholat itu. Kalau dia sudah umur 10 tahun, maka orang tua itu wayudrobu alaiha. Dia boleh apa umpamanya disebutnya dipukul. Dipukul itu maksudnya pukulan yang ghairu mubarihin, dan ini hukumnya wajib. Dipukul kalau zaman dulu ya diteoti gitu. Ditutupi pakai garan sapu zaman biyen itu. Mungkin kalau hari ini ya mesti diperhatikan, dimarahi lah kalau sampai umur 10 tahun kok tidak sholat. Begitu juga kalau sudah 10 tahun puasa, kok tidak mau berpuasa. Kecuali dia tidak mampu puasa nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mampu ya puasa. Nah alasannya apa? Alasannya kalau sudah 10 tahun itu hikmahnya adalah kita itu at-tamrin alal ibadah liyata'awwadah. Kita itu melatih beribadah supaya anak itu membiasakan falayatruka, jangan sampai dia meninggalkan. Nanti umpamanya umur 11 tahun atau 12 tahun, kalau tahu-tahu anak kita itu ikhtilam atau umpamanya perempuan ya udzur, berarti kan dia sudah balik. Dia sudah kena hitop wajib sholat ketika meninggalkan dosa. Tapi kalau dari 10 tahun sudah terbiasa, insya Allah sudah terbiasa, nanti mungkin 12 tahun atau 15 tahun sudah dia balik, dia tidak akan pernah meninggalkan sholat yang menjadi kewajiban. Maka ini penting. Ada latihan mulai dari kecil. Berikutnya, ini tadi penjelasan tamyiz. Wa awal wajib utawi kawitan perkara kang wajib alal aba ing atase pira-pira bapak iku ta'limuhu mulangi ing mumayyiz. Nabi ana ing sunne Nabi kita Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bu Isa dan utus sapa Nabi bi Makkah ing dalem Makkah wa dufina lan den pendem sapa Nabi bil Madinah ing dalem. Perkara yang wajib bagi orang tua terhadap anak itu adalah mengajarkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi utusan Allah. Wa Isa bi Makkah dufina bil Madinah. Beliau diutus di Makkah, dimakamkan di Madinah, menjadi nabi panutan kita. Bahkan dalam syarah ini dijelaskan sebelum kita mengajarkan sholat ini harus disampaikan dulu. Mereka tahu siapa nabinya, siapa yang menjadi utusan Allah. Kalau sekarang mungkin medianya sangat mudah. Anak-anak kita bisa kita bukakan YouTube, banyak konten-konten tentang solawat-solawat, tentang cerita-cerita Nabi. Ini sangat membantu. Di mulai awal anak harus diberitahukan tentang siapa Nabi Muhammad, sosok panutan kita bersama. Sehingga nanti
kemudian anak-anak kita bisa mengikuti apa yang menjadi syariat agama Islam yang disampaikan dalam Al-Quran dan lewat Nabi Muhammad SAW. Faslun syurutus sholat. Sampai di sini dulu ngaji kita pada kesempatan kali ini. Ada manfaat keberkahan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu wa ma fahimtuhu fardutu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.